Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menyimak ya diskusi antara salah seorang debater Kristen ya, yang mungkin cukup dikenal, diskusi antara Edis Sidabutar dengan Pak Dhani gitu di channelnya Edis TV dengan judul apakah Isra Mi'raj itu ayat sisipan dan ditujukan kepada Umar. Ini judul yang dibikin oleh Edis TV. Kemudian dalam perdebatan itu ya, Edis TV mempertanyakan kepada Pak Dhani, karena menurut dia ya Masjidil Aqsa itu baru ada setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Seperti apa video perdebatan di antara mereka? Mari kita saksikan video berikut. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah fakta. Sementara pembangunan yang namanya Masjidil Aqsa itu baru terjadi setelah Muhammad meninggal. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Muhammad mengatakan saya ke Masjidil Aqsa, sementara Masjidil Aqsa dibangunnya setelah Muhammad meninggal? Contoh gini, saya contoh. Gajah Mada ngomong gini, saya pergi ke Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saya di sana ngobrol-ngobrol dengan bla bla bla. Bagaimana dia mengatakan saya pergi ke Masjidil Aqsa, Masjid Istiqlal Jakarta, sementara di zamannya Gajah Mada Masjid Istiqlal Jakarta itu nggak ada, gitu loh. Coba gimana Anda meyakini bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar? Aduh, Edis. Aduh, gimana? Aduh pusing atau aduh gimana? Semakin berat. Harus Pak Buya Satu yang menjelaskan silakan, ini. Jadi simpel, sangat mudah jawabannya. Gimana? Masjidil Aqsa itu bukan bangunan, tetapi kawasan. Paham? Sebentar, saya tanya. Oke. Ini jawaban yang menurut saya agak muter-muter, dan ini jawaban ini sudah saya temukan dari tahun 2004. Sekali saya jawab sekali. Saya jawab cuma satu kata. Masjidil Aqsa itu adalah kawasan. Artinya Masjid Al-Aqsa itu apa? Sebentar Pak Dhani. Kok bisa kawasan? Gini Pak Dhani, dengar dulu. Kok Anda yang mengatakan tidak? Aneh ini orang. Pak Dhani, dengarkan saya. Dengarkan saya Pak Dhani, dengarkan saya. Pak Muhammad, pernah nggak Muhammad tinggal di Israel? Hidup di Israel. Muhammad kan menurut Anda kan Muhammad orang Mekah, orang Madinah. Betul tidak? Iya. Nah, bagaimana mungkin Muhammad memberi nama tempat di daerah lain? Bukan penduduk tempat itu yang memberi nama tempat itu. Contoh ya. Saya paham. Anda ingin membuktikan bagaimana? Udah paham, udah nangkap. Enggak, Pak Dhani nggak paham. Pertanyaan Anda itu udah saya tangkap. Udah paham. Pak Dhani nggak paham. Dengarkan dulu. Kalau tidak paham, dengarkan saya. Kalau Anda mengatakan tidak paham, Anda dengarkan saya. Oke, kalau Anda bilang saya tidak paham, saya jelaskan. Yang kasih nama, bagaimana mungkin tempat di Israel yang kasih nama orang Arab? Oke. Sudah. Ya. Makanya Masjidil Aqsa keesokan harinya bercerita kepada sahabatnya tentang Masjidil Aqsa. Semua sahabat-sahabatnya yang pernah berdagang di sana
Dia kaget, ternyata apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, ciri-ciri Masjidil Aqsa, ini di lokasinya, ini tempatnya, mereka yang ngasih nama Al-Aqsa. dengar dulu. Kok dengar dulu? Ya, pertanyaan kita intinya itu, yang ngasih nama Al-Aqsa, ALAQSO itu siapa? Dulunya sebelum Rasulullah itu namanya kuil. Simple pertanyaan saya. Yang Tempat ibadah. Al-Aqsa itu siapa? Enggak, yang ngasih nama Al-Aqsa itu siapa? Orang penduduk sekitar Al-Aqsa atau orang Arab? Orang Arab. Lu bagaimana mungkin orang Arab ngasih nama satu tempat 1800 km di sana? Itulah dikatakan Masjidil Aqsa, yaitu tempat sujud yang jauh. Berarti itu tadi teman-teman potongan diskusi antara Edis TV atau Edis Sidaputar dengan Pak Dania. Tetapi sebelum menilai apa yang menjadi pembicaraan mereka, ya tanya jawab antara mereka, sebelumnya aku sampaikan ya, Edis Sidaputar ini memang apa ya, kalau aku nilai itu satu debater yang sangat pede. Dia adalah debater yang mengklaim sebagai satu-satunya orang yang lebih memahami Al-Quran daripada seluruh penafsir-penafsir yang ada di dunia. Kemudian dia juga mengaku menjadi pakar Al-Quran, padahal dia baca Al-Quran aja tidak bisa. Jadi bagaimana mungkin orang yang mengaku pakar dalam ilmu sebuah kitab suci, ketika ilmu dasarnya saja seperti membaca saja dia tidak bisa. Kemudian klaim-klaim konyol dia lagi ya, bahwa dia mengatakan belajar Al-Quran itu 8 tahun dengan khatam ratusan kali. Ini sesuatu yang tidak logis dan tidak mungkin begitu. Kemudian kebiasaan dia ya, memang dia itu jarang sekali membahas Bible, karena kita tahu kalau dia diserang dengan Bible dia akan kelabakan, karena dia memang tidak begitu menguasai soal agamanya sendiri. Dia lebih suka untuk membicarakan Al-Quran. Tetapi sekali lagi sebenarnya dia bukan orang yang punya kapasitas untuk bicara soal Al-Quran, karena ilmu dasarnya saja dia tidak bisa gitu loh. Ilmu dasarnya aja tidak bisa, membaca dan mengartikan saja tidak bisa. Yang dia lakukan itu tidak lebih daripada sekedar memplagiat, mencomot pendapat-pendapat orientalis atau kritik-kritik orientalis terhadap Al-Quran, yang kemudian beberapa bulan kemarin dia kompilasikan menjadi satu buku ya, satu buku dengan judul Menjawab Dr. Zakir Naik. Dan kasihan sekali ya, buku ini tidak ada satu penerbit pun yang mau untuk menerbitkannya. Tidak ada satu penerbit yang tertarik pada buku itu, karena memang buku itu ketika disajikan ke publik di ruang media sosial itu memang dari sisi metodologinya juga kacau. Itu tidak lebih dari kumpulan-kumpulan atau plagiat-plagiat atau clipping dari kritik-kritik orientalis kepada Al-Quran. Dan yang lebih ironis, karena tidak ada penerbit yang mau, sampai dia mengemis-ngemis kepada teman-teman Islam agar mau menerima secara gratis. Oke teman-teman, kembali kepada tema ya. Jadi ada sebuah gagal paham ya, kegagalan paham si Edis untuk memahami apa yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa. Ketika tadi dia menanyakan kepada Pak Dani bagaimana mungkin Masjidil Aqsa yang ternyata menurut dia itu baru ada setelah Nabi Muhammad wafat, bagaimana mungkin Masjidil Aqsa itu menjadi cerita, bagian cerita dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, dia mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah fiktif, tidak benar begitu. Dan sebenarnya oleh Pak Dani itu sudah dijelaskan
Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kawasan, dan memang sebenarnya yang dimaksud Masjidil Aqsa yang dibangun di zaman kekhalifahan itu, dinasti Umayyah itu adalah Masjid Qibli, atau apa itu, kalau tidak salah Kubah Biru, Jami' al-Aqsa. Kalau kita merunut pada sejarahnya, kenapa disebut Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ini sebuah kawasan yang dia memiliki beberapa nama ya, diantaranya Baitul Maqdis, kalau dalam bahasa Ibrani ya Bait Mikdas, artinya bait suci, tempat ibadah yang suci. Kemudian ada lagi yang menamakannya itu Masjidil Aqsa. Aqsa itu kalau secara harfiah artinya jauh. Jadi jawaban Pak Dhani itu sudah benar ya. Masjid jauh, tempat sujud yang jauh. Ini sebenarnya adalah sebuah kompleks seluas sekitar 144.000 meter persegi di kota Yerusalem, yang menjadi tempat suci 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan di dalam kompleks ini ada beberapa situs atau beberapa bangunan, di antaranya yang disebut dengan Jami' al-Aqsa atau Kubah Biru, atau ada lagi yang menyebut itu Masjid Qibli. Itu salah satu bagian yang ada di kompleks Masjidil Aqsa. Ada lagi yang bangunan yang lain itu Kubah Sahroh, Kubah Emas, dan situs-situs yang lainnya. Dan dalam sejarahnya ya, bait suci atau Baitul Miqdas, atau sekarang yang dinamakan atau dikenal dengan Masjidil Aqsa, yang menjadi menjadi persengketaan di antara 3 agama di Israel sana, yang sekarang kan konfliknya belum selesai. Tempat suci ini, bait suci ini dibangun di masa Salomo menurut keyakinan Yahudi. Dibangun di masa Salomo sekitar 957 sebelum Masehi. Kemudian sempat dihancurkan kerajaan Babilonia sekitar 586 sebelum Masehi. Kemudian dibangun kembali sekitar 56 sebelum Masehi, kemudian dihancurkan kembali oleh bangsa Romawi, oleh kerajaan Romawi sekitar 70 Masehi. Jadi intinya sebenarnya Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks ya, sebuah kompleks peribadatan, tempat suci. Kalau kita memahami kata masjid itu kan berasal dari kata sajada, sujud, kemudian memnya atau ma-nya itu kan menunjukkan isim makan, artinya tempat sujud. Sebenarnya Masjidil Aqsa yang dikunjungi Nabi Muhammad saat peristiwa Isra itu adalah sebuah kawasan yang menjadi tempat sujud umat-umat terdahulu, mulai dari seperti Salomo, Musa, Isa, Daniel, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sebuah kawasan yang di situ ada rumah ibadah suci yang menjadi kiblat, menjadi tempat sujud. Kemudian memang pada sejarahnya, pada kekhalifahan pada dinasti Umayyah kalau nggak salah sekitar 692 Masehi itu diperintahkan untuk melakukan pembangunan pada Kubah Biru, itulah Kubah Biru. Jadi yang dibangun oleh khalifah pada saat itu, pada masa kekhalifahan saat itu adalah Kubah Birunya. Kalau kawasannya sangat luas gitu, Kubah Biru itu hanya bagian kecil dari kawasan Masjidil Aqsa, dari kawasan Baitul Maqdis. Jadi ini yang tidak difahami oleh si Edis ya, karena memang kalau aku lihat itu
pengetahuan si Edis itu memang sebenarnya sangat minim lah. Dia tidak punya kemampuan untuk memahami secara etimologi apa maksud dari Masjidil Aqsa begitu. Masjid itu artinya tempat sujud, sebuah kawasan, tidak harus berupa bangunan. Masjid-masjid terdahulu jangan dibayangkan seperti bangunan yang ada di sekarang gitu. Jadi intinya sebenarnya Masjidil Aqsa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu nama Baitul Miqdas, Baitul Syarif itu adalah sebuah kawasan. Adapun yang dibangun di masa khalifah itu hanya salah satu bagian atau situs, yaitu di Kubah biru itu. Tapi ya begitulah si Edis. Jadi seringkali memang kita akan kesulitan ya untuk menjelaskan sesuatu pengertian atau pemahaman kepada orang yang dalam tanda kutip itu kapasitas otaknya itu kecil begitu. Kapasitas otaknya itu kecil. Apalagi kalau kita lihat kan apa yang disampaikan Edis itu sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh Abu Janda ya. Jadi dalam tanda kutip Edis ini semacam berguru pada Abu Janda. Abu Janda dalam beberapa bulan yang lalu itu pernah membuat satu cuitan yang kontroversial saat dia mengucapkan satu postingan pada peringatan Isra Mi'raj. Dia mengatakan ya bahwa sebenarnya Masjidil Aqsa itu baru ada setelah Nabi wafat, baru ada di masa kekhalifahan begitu. Kemudian dibumbui lagi dengan keraguan dia pada keautentikan atau kebenaran ayat dalam Al-Quran ya. Dia mengatakan ada kemungkinan ayat soal Isra Mi'raj itu diedit oleh para khalifah. Jadi itu ya, Edis ini tidak lebih dari satu gelombang, satu level dengan Abu Janda. Makanya ketika berdebat dengan teman-teman Islam, dan aku pun sendiri juga beberapa kali debat dengan Edis, kita akan kesulitan memasukkan pemahaman kita kepada Edis karena memang dia tidak punya pengetahuan dasar. Kapasitas keilmuannya itu sangat minim ya. Dia tidak menguasai etimologi ya, kata-kata atau pengertian dasar dia tidak ngerti soal itu. Salah satunya soal kata masjid, dia tidak paham. Masjid itu tempat sujud karena berasal dari kata sajadah, kemudian memnya itu adalah isim makan. Tetapi yang seperti ini akan sulit dipahami oleh orang-orang seperti Edis, karena selain pengetahuannya minim, egonya sangat tinggi. Jadi diskusi sama Edis itu pasti muter-muter, dan seolah kita pasti akan kerepotan kalau berdiskusi dengan Edis, karena ini ibaratnya seperti berbisik pada orang tuli atau menjelaskan warna pada orang buta. Jadi sekali lagi teman-teman, yang dimaksudkan Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tempat sujud, bait suci yang dahulu menjadi kiblat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa awal Islam itu sekitar 17 bulan awal Islam era Nabi Muhammad SAW, itu kaum muslimin itu sujudnya ke arah Yerusalem. Sampai kemudian di sekitar abad 16 atau 17 Hijriah, melalui Quran surat Al-Baqarah 144, itu Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah untuk kembali berkiblat ke arah Makkah, ke arah Masjidil Haram sebagai tempat ibadah yang pertama kali ada di dunia, Makkah gitu. Dan perpindahan arah kiblat ini sebenarnya seperti apa yang dinubuatkan oleh Yesus atau Nabi Isa. Kalau kita melihat salah satunya dalam Yohanes
Yohanes 4 ayat 23 kalau nggak salah itu, pada intinya akan tiba saatnya kamu tidak lagi menyembah Bapa di gunung dan di Yerusalem. Artinya akan ada perpindahan arah kiblat. Itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi ya kita lihatlah kekonyolan dari si Edis, si Ida Putar, dan tidak lebih ini satu level dan satu gelombang dengan Abu Janda. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.